selanjutnya nih Kang, kalau mentas kan kalau untuk daerah Cilegon dan sekitarnya mungkin sudah tidak terhitung Alhamdulillah sudah. Untuk mengiringi seni pencak silat itu, betul. Baik di bandrong maupun di terumbu gitu. Mungkin kalau dihitung dengan hitungan ini udah nggak kehitung, mungkin udah ratusan kali ya, udah ribuan mungkin Kang ya. Kayaknya sih Kang, kayaknya. Nah terus selain mentas di Cilegon dan sekitarnya, paling jauh gitu Kang, mentas mengiringi seni pencak silat atau seni-seni lainnya itu paling jauh di mana gitu Kang? Ya baik, sedulur pecinta Kang Iwi Channel yang saya hormati, saya akan bercerita, tetapi mohon maaf, bukan berarti saya menyombongkan diri atau membanggakan diri, karena ini memang pengalaman saya, berbagi pengalaman. Biar ada motivasi buat betul, ini untuk motivasi kepada para pecinta seni di Kota Cilegon, khususnya di Kecamatan Citangkil. Kalau pementasan, kalau untuk lokal, alhamdulillah Kang, masih ada yang percaya, dari mulai Kecamatan Ciwandan, Citangkil sendiri, Bojonegara, Cilegon, bahkan ke Mancak pun kadang-kadang saya ke sana. Itu untuk lokal. Yang paling jauh ya, katakan tadi ya. Kalau yang paling jauh, kebetulan saya waktu itu ada kesempatan gabung dengan Dinas Pariwisata Kota Cilegon. Betul. Sementara memang Dinas Pariwisata mereka itu acaranya bukan di lokal saja Kang, bisa antar pulau, antar provinsi gitu. Waktu itu memang banyak ya pelaku peniup trompet di Cilegon, hanya mungkin saya yang sedang beruntung gitu ya. Dan memang saya kira itu nggak gratis Kang, nggak. Artinya nggak masuk begitu saja di Dinas Pariwisata. Sembarangan masuk gitu. Betul. Awalnya saya kenal dengan salah satu anggota pariwisata, dan saya pun waktu itu katakanlah dites mungkin Kang ya, nyoba. Jadi waktu itu dimainkan sama dia satu alat musik tradisional yang namanya saron. Tangting ada nadanya kalau itu. Waktu itu coba Kang, katanya ikutin suara ini, bisa enggak? Insya Allah saya bilang saya coba. Kemudian saya coba tiup, memang rasanya mampu saya lah untuk nada itu. Saya tiup, mungkin di telinga mereka kedengarannya pas. Saya diminta nomor HP Kang waktu itu. Nah dari situlah saya mulai kenal dengan pariwisata dan sanggar-sanggar di seluruh Kota Cilegon. Itu Kang ceritanya. Dan untuk pengalaman saya yang paling jauh, kalau nggak salah tahun 2013, saya diberi kesempatan berangkat ke Pulau Bali Kang. Ke Pulau Bali, ada acara di sana, ada acara Apeksi. Kalau Apeksi kan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia Kang. Berarti seluruh kota di Indonesia yang sudah menjadi anggota itu akan hadir di situ. Wali kotanya atau enggak paling enggak wakilnya. Dan masing-masing daerah membawa kesenian daerah tersebut masing-masing. Dan dari Cilegon ya udah pastilah Kang, pasti bandrong yang dibawa ke sana atau enggak debusnya gitu kan. Itulah pertama kali saya keluar daerah. Kemudian yang terakhir di Pulau Kalimantan ya, Pulau Tarakan, Kalimantan Utara atau manalah kurang begitu apa Kalimantan aja judulnya. Sama masih acara Apeksi juga. Di sana juga menampilkan bandrong, debus, bahkan ada pawai budaya. Disitulah ada kebanggaan tersendiri karena memang seluruh Indonesia
satu-satunya yang memakai alat trompet cuma dari Cilegon, Kang. Kalau untuk gamelan ada, gong juga ada yang pakai, kendang juga ada yang pakai dari daerah lain, rebana apalagi. Tapi kalau trompet silat tidak ada, Kang. Hanya saya sendiri yang dari menggunakan. Cilegon. Makanya antusiasme penonton juga saya kira beda, Kang, gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri. Itu, Kang, pengalaman saya. Ya, jadi sedulurku, ternyata Kang Afifi ini bukan di lokal saja, bukan di Cilegon saja, ternyata pengalamannya sudah kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah beliau ini bisa mewakili kota Cilegon gitu. Sebentar, Kang, saya ada yang lupa nih. Oh iya, silakan, Kang. Ini juga masih menyambung yang tadi, mohon maaf nih, Pak. Iya. Pemirsa, gini, silakan. saya juga waktu itu yang menurut saya paling membanggakan diri saya, saya pernah ada kesempatan ya melalui pariwisata juga, Kang, gabung dengan musisi besar, namanya Tohpati. Selamat siang, assalamualaikum, Kang Tohpati. Kalau misalnya nonton, barangkali, Kang, ya. Iya. Jadi waktu itu memang beliau kan memiliki orkestra. Ada dari dinas pariwisata itu bikin satu musik kolaborasi antara orkestra yang diisi dengan trompet silat, Kang, waktu itu. Memang saya kira agak sulit, Kang, karena memadukan antara tradisional dengan modern yang sudah jadi. Alat modern pun bisa, tapi dengan catatan mereka yang ikut ke kita nadanya gitu. Itu mudah saya kira. Tapi ini musik sudah jadi dengan nada-nada mereka, sementara trompet harus mau nggak mau gabung di situ jadi satu dengan nada itu. Nah, itu kesulitannya, Kang. Tapi alhamdulillah berkat ya tadi pengalaman bisa juga terlaksana. Kemudian kalau untuk lokal saya kira kalau di daerah Taman Mini di mana, alhamdulillah, Kang, sudah nggak kehitung gitu. Hampir tiap minggu saya ke sana waktu itu. Kalau Tohpati itu ada di mana itu, Kang, anunya? Tohpati waktu itu di komplek perumahan yang ada di Bintaro, Tangerang. Tangerang berarti ya. Mungkin satu-satunya pelaku seni trompet khususnya yang pernah gabung dengan musisi besar. Ya mungkin saya, Kang, ya. Alhamdulillah, kebetulan saja saya kira itu. Luar biasa ini sedulurku, ternyata wah sudah kemana-mana. Alhamdulillah. Setahu saya di Cilegon saja gitu. Wih, ngerapik doang kemarin ngerapik. Iya, Bojonegara gitu, ke mana lagi, ke Mancak, taunya gitu. Enggak taunya ini udah luas pengalamannya. Rapik maning Kang mah. Mantap, luar biasa ini seniman satu ini. Iya, alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Di Bali juga pernah, di Kalimantan juga pernah, di Jakarta apalagi nggak kehitung. Apalagi sudah pernah pentas bareng sama musisi terkenal tadi. Gitu. Jadi ini, Kang, wasilahnya, Kang. Luar biasa. Yang membuat saya nih, membawa saya nih naik pesawat terbang gratis. Kendaraannya ini. Ya dikasih lah pulangnya. Inilah wasilahnya, melalui ini saya bisa tahu kemana-mana. Maka itu ya cobalah kepada generasi-generasi muda, masa yang nggak tertarik gitu tuh, Kang, ya. Amin, mudah-mudahan ada yang termotivasi lah. Gampang kok kalau mau istilahnya. Demikian, Kang. Di samping juga buat ngiringi musik seni juga bisa buat senjata juga, Kang, ya. Ketika mentas pulang malam-malam di jalan ada yang ngadang, pantungin aja buat senjata gitu. Pukulin aja kepalanya gitu. Pasti benjol kalau kena gitu, Kang, ya. Ini sulit nyarinya ini, Kang. Aduh. Ya, demikian, Kang. Itulah cerita sedikit tentang perjalanan dari seorang Kang Afifi, dari mulai belajar terus sampai menceritakan suka dan dukanya gitu. Nah, sekarang kita ke bocoran sedikit, Kang, tentang pembelajaran trompet nih. Mungkin sudah mampulah gitu menceritakan, karena Kang Afifi ini pengalaman sudah luar biasa gitu. Untuk
belajar trompet ini biar bisa mahir gitu. Biar bisa mahir ada kiat khusus gitu maksudnya. Biar seperti Kang Afifi gini gitu. Bagaimana gitu kiat-kiatnya gitu. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dari Kang Afifi bisa menjadi ilmu buat pecinta-pecinta seni di luar sana gitu Kang. Bisa diceritakan Kang? Ya baik, para sedulur pecinta seni channel Kang Ibi, ini juga saya menceritakan awalnya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kalau zaman dulu ada ritual-ritual khusus mungkin Kang ya. Karena pada saat itu pun saya ditawarkan oleh guru saya, apakah kamu mau menjalankan kalau memang bersungguh-sungguh ya ritual tadi seperti puasa dan lain sebagainya, wiridan apa gitu wiridan apa itu dikasih. Jadi nanti katanya yang mendengarkan itu akan beda lah gitu kan katanya. Akan tetapi untuk saya pribadi memang saya malas orangnya Kang. Boro-boro untuk puasa itu gitu. Puasa yang lain juga kadang-kadang bolong, mohon maaf ini. Iya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Jadi saya pribadi tidak memakai sama sekali yang namanya ritual atau apa gitu. Bukan tidak percaya, saya percaya. Akan tetapi memang saya kurang sreg lah, kurang minat. Jadi saya apa adanya. Masa ya sih ilmu kelihatan, istilahnya kita nggak bisa. Jadi saya coba ngalir saja, lurus saja dengan apa yang saya punya, yaitu bermodalkan feeling tadi Kang. Karena memang di trompet silat ini kita kesulitannya, trompet bandrong ini tidak mempunyai tangga nada. Tidak ada sama sekali. Kita belajar dengan cara otodidak, kita melihat guru, diajarkan sama guru dasarnya, bekalnya ya. Kemudian untuk pengembangan saya kira itu kembali kepada pribadi masing-masing, termasuk saya pun berkembang dengan sendirinya gitu Kang. Seperti itu Kang. Jadi kiatnya mungkin berangkat dari hati dulu, ada niat supaya bisa gitu. Iya betul. Itu memang modal utama kita, kemauan kita. Seberapa tinggikah kemauan kita, seberapa cintanya kita terhadap alat tersebut istilahnya. Tantangan kita, ya kesungguhan Kang intinya. Kalau setengah-setengah saya kira tidak akan jadi. Jadi pada intinya apapun kesulitannya dalam belajar, kalau ada niatan dari hati pingin bisa gitu ya, dengan sungguh-sungguh pasti bisa Kang ya. Walaupun sesulit apapun ini ilmu trompet ini gitu ya. Betul. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa gitu Kang ya. Lihatnya. Makanya saya juga berpesan kepada kaum muda yang mencintai musik kendang ini, silahkan kalau memang pengen belajar trompetlah satu ditekuni. Kalau memang cintanya di kendang, kendanglah ditekuni. Artinya salah satu dulu Kang, biar satu bisa. Bukan berarti nggak boleh ke yang lain, boleh. Kan tapi selesaikanlah dulu satu-satu itu Kang. Ya, jadi kayak tadi disebutkan gitu. Kalau belajar trompet memang ada ritual-ritual khusus ya, seperti puasa, zikir. Berarti itu benar ada Kang ya? Saya kira ada. Ada ya. Kalau untuk zaman dulu Kang ya. Iya. Mungkin sekarang pun masih mungkin. Ya, itu sedulu. Berarti zaman dulu atau mungkin sekarang masih ada yang menggunakan ritual-ritual ya, mungkin puasa dulu, ada wiridannya dulu. Tapi Kang Afifi sendiri nggak memakai itu, gitu Kang ya. Benar Kang ya? Tidak. Jadi secara alami langsung belajar niup atau lainnya gitu. Seperti itu Kang ya. Ya, terus lanjut Kang. Silakan. Ngomong-ngomong ini kan mungkin
seperti skill Kang Afifi saat ini, mungkin sudah ada mungkin di luar sana yang menimba ilmu trompet ini sama Kang Afifi gitu. Kira-kira ada nggak itu Kang, udah gitu? Ya. Mungkin ya kayak murid lah gitu. Ya, baik. Sedulur pecinta Kang Ibi Channel yang saya hormati, alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak Kang. Alhamdulillah. Sudah banyak, dan mereka pun alhamdulillah sudah dipakai oleh masyarakat gitu Kang. Sudah jalan dalam artian gitu. Itu murni didikan saya, dan saya kira memang banyak yang di luar saya pun banyak, karena memang sekarang kan medianya banyak Kang ya, seperti YouTube atau apa. Dan ada satu kesalahan saya waktu itu ya, sebenarnya bukan kesalahan Kang ya, namanya saking saya pedulinya terhadap anak didik saya, sehingga waktu itu setelah kita belajar memang saya tuntun, kalau jatuhnya ke murid saya tuntun satu-satu. Setelah dituntun sampai selesai, katakanlah 3 jam atau 4 jam ya, kita duduk berdua, itu pulangnya saya bekalin video. Nah, di sini letak kesalahan saya. Video tangan saya, maksud saya sih untuk bekal dia di rumah, sehingga kalaupun tidak datang ke saya juga bisa ngelihat itu. Ternyata waktu itu saya lupa tidak berpesan ke mereka. Harusnya maksud saya kan untuk pribadi dia saja Kang, jangan di-share. Jangan ditularkan, jangan di-share keluar, udah kemana-mana itu. Nah, kesalahannya itu yaitu Kang, di-share sama dia, karena saya memang juga lupa berpesan sama dia. Akhirnya sampai sekarang pun banyak yang di luar saya, setanpa pengetahuan saya, akan tetapi aliran saya gitu Kang. Dan itu pun ya saya juga nggak bisa menyalahkan mereka. Akan tetapi yang sangat saya sayangkan, tetap beda hasilnya Kang, antara hasil didikan saya dengan yang tadi katakanlah ngambil dari YouTube atau dari mana, itu tetap hasilnya beda Kang. Nggak maksimal gitu ya. Memang benar Kang, segala apapun belajar itu harus ada gurunya gitu. Ya, saya sangat menyayangkan itu. Kalau tidak ada gurunya itu. Justru yang ada kan saya kasihan sama mereka. Tetap sampai kapanpun akan seperti itu Kang. Karena memang tidak ada yang membetulkan, yang mengoreksi, tidak ada Kang. Itu saja. Jadi intinya kalau mau belajar gitu harus kepada gurunya langsung, berarti Kang ya. Termasuk masuk ke kiat-kiat tadi itu Kang. Yang pertama memang harus ada gurunya. Itu seperti biar itu. Bisa dibimbing secara maksimal. Biar dibimbing maksimal, kemudian juga kesalahan kelebihannya kan ada yang ngoreksi gitu Kang. Ya, berarti Kang Afifi juga ini sudah mau gitu kalau misalnya ada di luar sana yang ingin belajar, yang ingin benar-benar bisa gitu, agar seperti Kang Afifi gitu. Silahkan. Berarti Kang Afifi welcome gitu, ya, aturan gitu. Terbuka lebar-lebar. Penting ada niatan. Saja. Iya, niatan sungguh-sungguh Kang ya. Iya, betul. Nah, itu para sedulurku dimanapun berada, silakan yang mau belajar seni trompet, pencak silat bandrong dan terumbu ini, silakan menghubungi Kang Afifi langsung atau komen di video ini gitu. Nanti saya akan bantu gitu Kang ya. Dan saya pun merasa bertanggung jawab Kang atas mereka-mereka yang di luar sana, karena mau tidak mau kalau memang masyarakat menilai, wah itu pasti muridnya Kang Afifi. Ternyata bukan, saya juga kenal enggak istilahnya gitu. Jadi kan. Beban juga Kang. Jadi beban saya itu Kang. Kalau memang dia mampu, dia bisa membanggakan saya. Kalau ternyata hasilnya tidak maksimal, saya malu Kang. Malu saya Kang, sedih juga. Tetap orang beranggapan itu murid Kang Afifi. Ternyata pribadi saya pun tidak kenal sama mereka. Itu Kang. Mungkin karena
ada apa tiupan-tiupan trompet yang Kang Vivi yang diambil ya, gitu. Jelas. Makanya orang itu menebak, wah itu muridnya Kang Vivi. Ya jelas punya saya lah. Padahal Kang Vivi sendiri nggak mengakui bahwa itu belajar di Kang Vivi gitu. Iya. Nah, jadi ya sedulurku, insya Allah Kang Vivi ini nggak pelit ilmu lah, apalagi untuk melestarikan kesenian sendiri gitu. Ini kan tujuannya untuk melestarikan agar regenerasi ini tidak putus gitu, ada penerusnya gitu, sehingga kesenian pencak silat dari Banten ini, khususnya Bandrong dan Terumbu ini bisa berkembang terus gitu dari zaman ke zaman gitu, Kang, seperti itu, Kang, ya. Karena apapun ilmu itu harus disampaikan, Kang, ya, walaupun satu ayat katanya katanya saya bilang gitu. Terus selama ini, Kang, ya, misalnya Kang Vivi ini nggak ada job, mentas apa gitu di rumah, atau punya lagu baru atau lagu sendiri, biasanya itu diulik sendiri atau gimana itu, Kang? Belajar sendiri apa gimana gitu, Kang? Ya, baik. Jadi begini, Kang. Zaman sekarang kan identiknya kendang itu banyaknya kaum muda, Kang. Bahkan yang masih sekolah gitu. Maka dari itu saya berpikiran, gimana sih caranya supaya anak muda ini tidak bergeser gitu, Kang, istilahnya, bahkan makin mencintai kepada musik tradisi ini. Maka untuk itu saya berpikir dari segi lagunya, Kang, ya. Dari segi lagu, memang lagu ini sudah ada, bukan saya yang menciptakan, bukan. Lagu ini sudah ada, akan tetapi yang pertama membawa lagu ini ke kendang itu memang saya pribadi, khususnya lagu-lagu yang saya cari yang sedang viral, kata orang sekarang yang sedang viral, Kang, ya. Itu saya pelajari, saya ulik, kemudian saya hitung, saya tarik ke kendang, termasuk juga lagu-lagu dari pop Sunda. Lagu sudah ada, akan tetapi memang belum ditarik ke kendang, belum, dari dulu juga nggak ada. Mungkin kalau untuk TTD-KDH mungkin ada, karena mereka itu adanya duluan ya daripada kita. Jadi mulai saya tarik lagu-lagu pop Sunda, lagu apa aja lah gitu yang istilahnya bikin menarik anak muda. Dan saya sendiri entah kenapa di hati saya itu setiap kali mencoba lagu-lagu baru itu dengan partner saya, namanya Kang Wawi. Oh, Kang Wawi. Yang orangnya gondrong. Iya, tahu, orang Kang. Kubang Bale. Assalamualaikum, Bang Wawi. Mudah-mudahan beliau nonton. Mudah-mudahan nonton nih orangnya nih. Itu saya juga entah secara kebetulan. Nanti juga saya panggil, Kang. Iya, betul. Saya tanyain juga nih. Jadi saya tuh memang merasa nyaman dengan beliau itu. Kadang-kadang kalau di awal memang pernah juga pengalaman sama Kang Wawi, kadang-kadang ingin ketawa ya kalau lagi ngobrol bareng. Itu kita itu saling tunggu loh, Kang. Kang Wawi nggak tahu apa yang saya bawakan. Saya sendiri, waduh, nggak nyampe nih lagu ini gitu. Tapi alhamdulillah ngobrol-ngobrol, jadilah nyambung sampai sekarang. Jalan lagu-lagu tersebut yang dulunya memang karena awal ya. Saya kira wajar kalaupun nggak masuk juga, tapi kan di sana nanti ada pembenahan, dibetulin ketukannya seperti apa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang banyak lagu-lagu pop Sunda yang saya tarik ke kendang, termasuk juga sholawatan, dangdutan. Tujuannya hanya satu, untuk menarik kaum muda. Dan saya kira itu mudah-mudahan tidak menyalahi adab daripada kendang tersebut, Kang. Karena memang adanya juga pada saat ibingan, Kang. Bukan pada saat tepaknya, bukan. Itu, Kang. Walaupun itu ngambil lagu dari dangdut. Betul. Saya kira sah-sah saja kalau pas lagi ngibing mah. Karena bukan silat kan ngibing mah, jogetan. Jogetan itu ya. Itu ternyata memang dampaknya luar biasa. Karena anak-anak muda ini antusiasnya beda, Kang.
Jadi mereka dengan lagu yang viral nih terutama nih. Jadi spontan mereka ikut nyanyi. Terus gitu, dan bahkan setiap kali tampil pun mereka yang request. Akhirnya, oh lagu ini Kang. Nah di situ saya mau nggak mau Kang harus mempelajari lagu-lagu yang sekarang ini. Gitu. Ya benar. Itu Kang, demikian. Ya sedulurku, ternyata Kang Afif ini di samping di luar, maksudnya di luar dari job, di rumah juga sering mengasah sendiri. Kadang dengan yang tadi itu katanya pasangan sejolinya Kang Wawi namanya. Kang Wawi. Iya. Kalau ya. Bahkan ngejajah lagu pada saat mentas loh Kang sama Kang Wawi itu. Untung-untungan aja ini. Iya. Dua sejoli makanya ini antara Kang Wawi, Kang Afifi itu. Kalau biasa saya panggil Mama Wawi gitu. Mama Wawi, Mama Afifi gitu. Karena orang sini identiknya dengan itu Mama gitu. Apalagi pelaku-pelaku seni kayak gini. Betul gitu. Kang. Iya. Nah, terus selanjutnya nih Kang, jadi awal ingin belajar trompet itu, yang harus dipelajari pertama gitu Kang. Apa dulu kira-kira gitu Kang? Misalnya kita kan belum pernah belajar sama sekali nih, awam lah, buta gitu. Apa dulu kira-kira Kang? Ya baik. Saya kira yang paling awal ya kita harus punya trompet dulu Kang. Nah itu pasti. Kayak kita pengen belajar motor tapi nggak punya kalau motornya. Kalau nggak ada alat medianya apa yang mau kita tiup gitu kan, istilahnya. Ya, yang pertama harus punya trompet. Keduanya memang ada kesungguhan dari hati, tidak setengah-setengah. Kemudian juga nanti ini seperti pusaka saya ini. Kita nggak masalah, yang utama sekali harus ada gurunya Kang. Harus ada gurunya, akan tetapi bisa lah boleh di rumah kalau sekiranya nggak ngeganggu tetangga, kita tiup asal aja dulu supaya jari-jari kita ini lemes dulu gitu kan. Soalnya kalau pertama pegang itu kan kayak besi kakunya tangannya ini. Saya kadang suka kasihan gitu tuh. Makanya saya bilang di rumah dilemesin aja. Udah asal niup aja, yang penting jauh dari tetangga lah. Apa aja nanti datang ke sini. Ya memang bukan ke saya aja, kemana aja boleh, silahkan. Yang penting ada gurunya. Nah nanti dari gurunya tersebut akan ada pembekalan gitu Pak. Saya kira itu aja, nggak sulit kok. Jadi yang pertama itu Kang ya, harus mempunyai trompetnya dulu. Yang keduanya harus melenturkan jari-jari ini biar nggak kaku gitu ya. Nggak kaku, apa aja ditiup. Terus kalau saya dengar gitu Kang, ada namanya apa itu, ngelamus itu Kang. Iya betul. Emang itu harus gitu? Itu dasar. harus sekali kalau di bidang trompet harus bisa ngelamus. Akan tetapi saya kira memang itu nanti sambil menyusul Kang. Ada tekniknya tersendiri, nanti saya ajarkan juga. Yang utamanya kita kumpulin aja dulu banyak lagu, kita apalin, sambil ya kita harus rajin. Dari media HP tersebut kan banyak sekarang, kendang-kendang kita dengerin dari situ untuk perbandingan. Kemudian ya nanti diajarkan gitu satu-satu. Itu ada teknik lamus itu, memang agak sulit. Akan tetapi berpulang kepada kesungguhan tadi, saya kira enggak ada yang sulit kan. Nah, jadi itu sedulurku ya, kalau ingin bisa mahir dalam bermain trompet, yaitu dasar-dasarnya kata Kang Afifi tadi sudah dijelaskan. Harus punya trompet dulu, harus ngelemesin jari-jari, terus ngelamus katanya, terus ngapalin lagu-lagu, seperti itu ya. Insya Allah nanti di video kedepannya nanti akan saya coba berbagi pengalaman Kang nanti Kang. Berarti nggak bisa sekarang, sedulurku, nggak bisa sekarang, katanya video berikutnya. Makanya pantengin terus channel Kang Ibi ya, sedulurku semua, biar tidak ketinggalan info-info ilmu trompet dari Kang Afifi sendiri gitu ya. Gitu ya Kang ya. Saya nanti akan mengajar ya, berbagi ilmu lah, bukan mengajarkan ya. Teknik permainan trompet dengan mudah, insya Allah lah nanti bisa.
mungkin itu aja Kang ya. Iya, baik Kang Edi, ya buat para sedulurku semua, itulah cerita perjalanan sedikit dari seorang Kang Afifi sebagai peniup trompet kesenian pencaksilat Bandrong maupun terumbu. Mudah-mudahan dengan cara obrolan seperti ini menjadi motivasi buat para pecinta dan sedulur-dulurku seni di sana agar bangkit dan bisa meneruskan warisan-warisan budaya leluhur kita ini. Betul. Itu mudah-mudahan ada rasa bangkit dalam hati agar budaya kita ini nggak punah dari zaman ke zaman. Mungkin itu saja untuk video kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada ucapan yang salah, ada penyampaian yang salah atau kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kang Afifi juga mohon maaf kepada semua sedulurku di luar sana, khususnya bagi penjaga, pelestari, terus guru-guru besar kesenian pencaksilat di sana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.